Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam Kak, warahmatullahi wabarakatuh. halo Kak Nadia dan Sobat Abu semuanya. Perkenalkan saya Syifa dari anggota Muda Himabua Angkatan 2022. Di sini saya bersama Kak. Ya, Aku Salma. Selamat datang di konten dari Departemen Public Relation PR, yaitu Know Your Family, yang ditujukan untuk mengenalkan kakak-kakak, abang-abang, dan atau teman-teman jurusan atau alumni Abo kepada mahasiswa dan masyarakat Abo lainnya. Sebelumnya, Kak Nadia dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi adik-adik semua, perkenalkan aku Nadia Ayulia. Aku lulusan angkatan 2018, lulusnya tahun 2022. Apa lagi ya? Ya, aku administrasi bisnis otomotif. Terus ada beberapa organisasi juga di kampus yang aku ikutin. Salah satunya contohnya Komisi Pemilihan Rakyat Mahasiswa, dan aku juga pernah jadi anggota muda Himapu tahun 2018 atau 2019. Sebelumnya di sini aku mau nanya-nanya nih ke Kak Nadia. Gimana sih ceritanya bisa ditetapkan sebagai wisudawan terbaik? Terus gimana perasaan Kak Nadia waktu saat itu ketika ditetapkan sebagai lulusan wisudawan terbaik? Oke, kalau misalnya ditanya perasaannya sih alhamdulillah pastinya senang. Dan juga kalau misalnya gimana caranya bisa jadi wisudawan terbaik, itu bisa dibilang sih karena alhamdulillah selama 4 tahun ini gimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu kita selama kuliah dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan segala peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama kalian harus bisa dulu untuk time management. Dan selama kuliah itu kan waktu yang lama 4 tahun, jangan nyampe kalian sia-siain waktu belajar kalian, belajar dengan sebaik mungkin, perbanyak ilmu yang diperoleh, terus gimana caranya kalian aktif berorganisasi, tapi juga tetap bisa aktif di kelas, terus juga tetap bisa mempertahankan nilai kalian, dan juga bisa memahami bagaimana karakteristik dosen kalian di kampus. Jadi selama 4 tahun itu jangan nyampe sia-siain masa perkuliahan kalian, karena kalau misalnya udah lewat dari 4 tahun itu kalian baru mau belajar, itu bisa dibilang gimana ya, nanti kalian nyesel di belakangnya. Jadi pokoknya 4 tahun itu harus kalian manfaatin dengan sebaik-baiknya, tambah skill, tambah ilmu, dan belajar banyak hal baru. Gitu sih. Nah, selanjutnya kan predikat lulusan terbaik itu identik dengan nilai yang tinggi ya, Kak. Apakah Nadia punya tips dan trik supaya teman-teman di sini juga bisa mendapatkan nilai yang tinggi? Oke, kalau misalnya tips and trick nilai yang tinggi, apa ya? Yang pertama sih, kayak yang aku bilang tadi, itu harus bisa time management sih. Gimana caranya, walaupun kalian aktif berorganisasi, tapi kalian juga jangan sampai lupa kalau misalnya kewajiban kalian sebagai mahasiswa adalah belajar. Dan yang kedua, ini bersangkutan juga sama yang pertama, gimana caranya kalian harus bisa menentukan skala prioritas kalian. Walaupun aktif berorganisasi, tapi prioritas yang utama kalian adalah belajar sebagai mahasiswa. Tapi organisasi juga nggak boleh lalai, karena itu juga akan menjadi skill tambahan kalian nanti di CV pada saat memasuki dunia kerja. Nah, terus yang ketiga bisa dibilang tips and triknya adalah memahami karakteristik dosen. Karena dosen di kampus itu kan beda-beda, dan mata kuliah yang diajarkan juga berbeda. Nah, di situ kalian harus pintar dan pandai memahami peluang yang ada. Tipe dosen kayak gini, ada beberapa dosen yang suka dengan jawaban kalau misalnya lagi ujian, itu suka jawabannya yang rinci atau detail. Dan ada juga yang suka sama jawaban yang tepat on point gitu. Jadi di situ kalian harus bisa memahami karakteristik dosen kalian. Kalau memang nilai kalian ada yang di bawah teman kalian, nilai teman kalian ada yang lebih tinggi, kamu bisa tuh, kalau misalnya mau nanya sama teman kamu yang nilainya lebih tinggi, itu kamu bisa nanya, kalian jawabannya kayak gimana sih, kamu jawabannya kayak gimana sih, boleh nggak aku kalau misalnya lihat, ya lagian nggak apa-apa sih lihat, karena kan emang kita juga udah selesai ujian, kita cuma mau compare, sebenarnya jawaban kita kenapa nih kita bisa dapat nilai sendiri, kenapa teman kita bisa dapat nilai segini, rajin-rajin evaluasi diri, sama introspeksi diri juga sih. Gitu. Benar sih, aku setuju sama pendapatnya Kak Nadia. Terus kalau menurut Kak Nadia sendiri tuh, ada nggak sih Kak mata kuliah yang sulit untuk dipelajari menurut Kak Nadia? Terus kenapa alasannya Kak?
Kalau misalnya aku yang sulit itu lebih ke yang lebih banyak teorinya sih. Waktu itu kalau nggak salah sih pengantar industri otomotif ya, lumayan challenging juga buat aku. Soalnya itu banyak teorinya dan emang kita harus belajar tentang supply chain, mata rantai gimana caranya mobil dari diproduksi sampai distribusi sampai bisa dijual ke konsumen gitu. Jadi itu menurut aku karena gimana ya, aku sendiri cewek, jadi mungkin bisa dibilang kalau soal otomotif nggak terlalu ini banget sih, ahli banget gitu. Tapi karena kita belajar itu juga, kita juga dari administrasi bisnis otomotif, otomatis mau nggak mau kita harus tahu dong. Jadi aku emang dasarnya kalau mobil otomotif, aku cuma suka kayak tahu merek-mereknya aja gitu. Oh ini gitu. Tapi kalau misalnya mempelajari yang mendalam, nyampe teori-teorinya, nyampe mobil ini saat diproduksi ini terdiri dari misalnya terdiri dari baut yang kayak gini loh, terus 2 tak, 4 tak, 3 tak dan segala macamnya, itu agak challenging sih buat aku karena emang itu aku nggak mendalami di bagian situnya sih gitu. Gitu sih. Wah, bener banget sih, Kak. Itu susah. Iya. Nah, kalau Kak Nadia sendiri tuh pernah nggak sih nilainya naik turun gitu, Kak? Atau tetap naik dikit-dikit apa gimana? Oke, selama kuliah 4 tahun, buat aku yang susah itu justru naikin nilai loh. Karena gimana ya, justru yang bagus sebenarnya kalau misalnya kamu dari awal itu nilainya misal biasa biasa aja terus lama-lama nambah meningkat itu bagus banget tuh. Nah tapi ya kalau misalnya aku kayaknya lebih ke jalanin, yang penting jangan nyampe nilai kamu tuh ambles banget gitu. Kalau naik turun pasti, karena yang paling susah itu lebih susah sih sebenarnya daripada naikin nilai itu pertahanin nilai. Nggak segampang itu kalau dia pertahanin nilai. Jadi kalau naik turun itu pasti. Nah makanya supaya kita tetap bisa pertahanin ya kayaknya sih harus bisa belajar dan juga harus bisa balik lagi sih memahami karakteristik dosen, dan kalau misalnya kalian organisasi jangan nyampe lalai gitu, harus bisa time management sama nentuin skala prioritas kalian gitu. Terus selanjutnya nih Kak, gimana caranya kita supaya bisa lulus tepat waktu? Itu kan banyak ya, maksudnya kakak tingkat yang lain yang lulusnya lumayan lama gitu ya Kak. Boleh minta caranya Kak, tipsnya? Kasih. Ya, kalau dari aku sendiri sih, gimana caranya lulus tepat waktu? Itu sebenarnya harus balik lagi. Benar sih, balik lagi ke diri sendiri. Kayak yang tadi awal aku bilang, time management-nya. Jadi kalau misalnya kalian dari semester 6, itu semester, aku ngambil mata kuliah riset pemasaran, itu semester 6 sih. Sama metodologi itu semester 3. Nah, itu kalian tuh kalau misalnya lagi mata kuliah yang kayak gitu, kan metodologi masih kerja kelompok ya, masih ngerjain bareng-bareng, contoh cara buat TA dan sebagainya macamnya. Waktu itu aku sama Pak Fitra, itu masih kerja kelompok. Nah, ya udah jadi kita kalau misalnya kamu ngerasa gimana ya, bisa belajar itu kan sebagai bekal kamu nantinya gitu di semester akhir. Itu kalau bisa mumpung masih kerja kelompok, kalau emang ada temen yang bisa diajak diskusi cara buat TA tuh kayak gimana, itu ya diskusi lah bareng-bareng. Jadi kalian ngerti gimana caranya bikin TA, pasti diajarin sih. Waktu itu aku sama Pak Fitra diajarin cara bikin bab 1, kalau nggak salah bab 1, latar belakang dan sebagainya macamnya. Itu mumpung masih bareng-bareng, jadi nanti kita bikin dulu kan nih kerja kelompok, kita baca-baca dulu, kumpulin literaturnya, contohnya kayak gimana dari internet, baru habis itu nanti diperiksa kan sama Pak Fitranya, ini hasilnya kayak gimana nih bab 1-nya, kayak gitu. Nah itu pas lagi masa diskusi itu, mumpung kita bisa diskusi, masih bisa diskusi, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin sih, banyak-banyakin diskusi sama temen itu. Pas kerja kelompok tuh beneran kerja kelompok, jangan yang kerja cuma satu temennya gitu. Nanti kalian gak bakal dapet ilmunya nanti kayak gitu. Terus dan yang pasti terus di riset itu kan lebih ke belajar SPSS sih. Itu sering-seringin ini sih, sama sih diskusi juga sama temen, dan kalau bisa sih dicatat apa kata dosennya, banyak-banyakin nyatet apa kata dosennya sih, yang poin-poin pentingnya aja gitu, yang biar kalian gampang inget gitu. Terus dan yang pasti terakhir kalau udah itu kan dari semester 3 tuh metodologi basicnya, riset udah mulai menengah. Nah di semester akhir nanti kalian baru nentuin targetnya gitu, sama mulai kayak
misalnya baca-baca skripsi cutting di perpus gitu. Jadi kalian mulai tahu ini kerangkanya TA tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Baru tentuin targetnya. Misal kampus juga kan udah ada target. Kalau yang lewat dari tanggal segini atau bulan ini itu bayaran gitu. Ya kalian harus tentuin target. Misal ini aku mulai ngerjain TA itu kan selesai dari PKL ya. Misal PKL kalian kebetulan waktu itu aku juga rada deg-degan sih, karena emang teman-teman yang lain kebanyakan PKL 3 bulan. Sedangkan aku PKL 5 bulan. Otomatis 2 bulan aku udah ketinggalan dong, di saat yang lain udah bisa mulai TA, dan aku baru mau mulai gitu. Ya makanya aku hitung berapa lama lagi waktu yang aku butuhin sebelum kampus ini menetapkan batas bayaran itu gitu. Misal tinggal sisa 5 bulan gitu. Tinggal sisa 5 bulan, ya hitung dalam 1 bulan itu kan ada 30 hari. 30 hari dikali 5 bulan tadi, ya ada 150 hari. Kamu harus bisa targetin 6 bab itu, kamu harus lihat skripsi cutting ada berapa halaman. Misal skripsi cutting ada 150 halaman gitu. Sesuai lah ya sama sisa waktu kita yang tinggal 150 hari, berarti at least dalam 1 hari kamu harus bisa ngerjain 1 lembar itu. Kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Makasih Kak tipsnya. Terus sebagai mahasiswa ini pasti kita pernah ngalamin rasa jenuh dalam belajar ataupun kuliah ya. Mungkin karena dia sendiri punya tips untuk ngatasin rasa jenuh itu kayak gimana sih gitu Kak. Makasih. Kalau misalnya kalau misalnya udah jenuh, balik lagi ke niat awal kalian kuliah sih. Sebenarnya niat awal kalian kuliah itu apa gitu. Yang pastinya kalian pengen dapat gelar dong, yang pertama gitu. Dan yang kedua, yang pastinya kalian nggak mau dong kalau yang masih dibiayain orang tua, dan kebanyakan anak kuliah masih dibiayain orang tua sih. Nah, itu pasti kalian harus balik lagi ke awal. Aku mau dapat gelar. Dan yang kedua, aku tidak mau menyia-nyiakan uang orang tua aku dong. Karena tidak semua anak bisa diberikan kesempatan seberuntung kita untuk bisa mengenyam bangku pendidikan sampai perkuliahan. Gitu. Jadi ya balik lagi ke niat awal kita pengen dapat gelar dan kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang udah diberikan ke kita. Jadi kalau misalnya udah mulai bosen, ingat masih banyak orang yang pengen ada di posisi kita saat ini, bisa ada di bangku perkuliahan. Itu sih kalau aku. Benar sih Kak, jadi intinya ya kita pinter-pinter aja ya nge-ituinnya. Iya benar. Nih aku ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya pas kita lagi kuliah nih, mungkin kan ada dosen yang cara mengajar itu nggak sesuai sama apa yang kita harapkan Kak. Nah, kalau menurut Kak Nadia sendiri tuh cara ngadepin dosen kayak gitu tuh gimana tuh Kak? Ya oke. Kalau misalnya ada dosen yang kurang sesuai nih cara ngajarnya sama kita. Nah, kita tuh harus bisa juga, pasti kan nggak mungkin nih, kalau misalnya dosen ini ngajarin, nggak ada satupun anak yang nggak nyerap apa yang dibilang sama dosen itu di kelas. Kita harus lihat teman kita yang mana nih, yang sekiranya dia kayaknya bisa nih, gitu, nangkep apa yang dibilang si dosen, gitu. Ya, kayak kamu ini sih, lebih banyak diskusi sama dia, karena dia ngerti kan karakteristik dosennya, dia ngerti cara si dosennya itu ngajarin gitu. Nah, jadi ibaratnya kita kayak pakai perantara gitu loh. Jadi dari si dosen ini ilmunya kan masuk ke teman kita. Nah, kita gimana caranya kita diskusi untuk bisa dapat ilmu si dosen itu, tapi melalui perantara teman kita. Karena penyampaian setiap orang itu spesial sih. Ada identiknya masing-masing, ada ciri khas masing-masing. Jadi kalau kita nggak bisa nangkep dari gimana cara penyampaian dosen kita, ya kita tangkep bagaimana cara penyampaian dari teman kita yang udah nyerap ilmu dari si dosen itu. Itu sih kalau dari aku. Oh, berarti kita harus ambil ilmunya dari teman kita yang udah ngerti ya? Iya gitu, sering-sering diskusi sih. Ya, benar-benar. Terus kalau misalnya, kan untuk kedepannya nih, buat kakak sendiri tuh, karena dia punya rencana nggak sih untuk melanjutin jenjang yang lebih tinggi, kayak S2, atau masuk ke dunia kerja dulu, Kak? Atau mau langsung lanjut S2? Kalau dari aku sendiri sih, sekarang sih aku lebih milih kayaknya masuk dunia kerja dulu, karena emang aku pengen jalanin aja dulu dunia kerja kayak gimana, pengen tahu lebih mendalam kayak gimana, karena emang di S1 kan supaya dapat gelar ini nih masih dibiayain orang tua gitu.
siapa tahu mudah-mudahan nanti di S2 udah bisa pakai biaya sendiri gitu. Makanya aku pengen mendalami dulu dunia kerja kayak gimana. Itu sih. Ada sih rencana untuk S2. Insya Allah. Seandainya nih Kak, kan tadi Kakak mau insya Allah mau ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi S2. Terus Kakak tuh pengennya tuh masih fokus ke jurusan administrasi bisnis kayak di STMI atau mencoba jurusan yang baru gitu Kak? Oke. Kalau misalnya soal jurusan, aku belum kepikiran sih sebenarnya karena aku baru dengar-dengar ada berita karena kita harus bisa kalau misalnya untuk dapat magister katanya sekarang itu harus di satu lini yang sama. Jadi kalau misalnya aku S1-nya ini kan udah administrasi bisnis, itu jadi S2-nya kemungkinan harus administrasi bisnis. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk beda lagi, ya aku pengen nyoba-nyoba mungkin ke nggak tahu sih, mungkin ke saintek sih. Karena kan ini admis termasuk sosum ya, gitu. Karena emang aku dasarnya tuh suka banget sama statistik, sama matematika gitu. Jadi siapa tahu S2 bisa eksplor ke mereka. Tapi kalau misalnya ngikutin perkembangan berita yang ada sekarang, katanya sih harus dari lini yang sama, lini pendidikan yang sama, ya otomatis aku harus ngambil administrasi bisnis sih. Tapi ya admis juga seru gitu. Oke Kak, terakhir nih, apa harapan Kak Nadia untuk mahasiswa dan mahasiswi Politeknik STMI Jakarta yang saat ini sedang kuliah dan prakerin supaya bisa lulus dengan hasil yang terbaik? Ya, oke. Kalau misalnya harapan aku, pokoknya buat adik-adik semua, jangan nyerah. Mungkin nanti pasti kalian ngalamin yang namanya titik terendah kalian selama masa-masa perkuliahan. Titik capek kuliah, apalagi dari PKL ke skripsi sih, ke TA. Itu pasti ada lah kalian masa jenuhnya. Kayak setiap hari aku cuma ngerjain TA, ngejar gimana caranya biar lulus tepat waktu gitu. Itu pasti boring sih. Tapi kalian harus semangat, pokoknya jangan pernah nyerah. Ingat lagi, balik lagi ke niat awal kalian, pengen lulus buat apa gitu. Jadi otomatis pengen dapat gelar dan pengen banggain orang tua dan pastinya tidak ingin menyia-nyiakan uang orang tua. Jadi kalian pokoknya inget aja sih terus itu. Karena nanti kalau misalnya kalian udah bisa lulus dengan hasil yang memuaskan gitu, sebenarnya sih hasil apapun nanti kalian lulus, insya Allah itu adalah hasil terbaik atas usaha kalian selama 4 tahun ini sih. Jadi pokoknya jangan pernah nyerah aja. Ingat lagi kalau misalnya udah mulai capek, udah mulai pusing, ingat lagi, balik lagi kalau misalnya ya banyaklah yang berharap kalian bisa dapat gelar itu karena kalian itu hidup nggak cuma sendiri, masih banyak orang-orang di sekitar kalian gitu. Kayak orang tua kalian yang berharap dengan kesuksesan kalian gitu. Jadi pokoknya jangan nyerah gitu. Bersyukur terus. Bener banget nih Kak Nadia. Ya Allah, makasih banyak ya Kak. Mungkin sekian pertanyaan dari kita dan sekian juga sesi wawancara kita dari Departemen PR. Makasih banyak buat Kak Nadia. Maaf kalau ada salah kata dari kita berdua. Oke. Selanjutnya kita foto bersama yuk Kak. Ya. 1, 2. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak. Iya. Ini Salya sama Siva itu angkatan berapa?